Halo teman-teman angler sejati, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, tempat kita berbagi semangat dan ilmu mancing. Saya, Mas Bro, hari ini akan membongkar tuntas rahasia prognosa Kliwon untuk tanggal 15 Januari 2026. Ya, betul sekali, 15 Januari 2026. Hari ini menjanjikan sesuatu yang unik, bahkan sedikit misterius. Apakah kita akan disambut pesta strike atau harus berjuang keras? Jangan kemana-mana, karena di video ini kalian akan menemukan tips-tips jitu yang mungkin mengubah hari mancing kalian dari biasa menjadi luar biasa. Hari ini akan menjadi hari yang penuh kejutan dan peluang, di tengah tantangan alam yang patut kita perhitungkan. Baiklah, mari kita selami dunia ikan untuk tanggal 15 Januari 2026 ini. Saya sudah pilihkan beberapa target favorit yang paling prospektif. Untuk kalian para pemburu ikan air asin, mari kita mulai dengan ikan kakap merah. Di mana mencari? Kakap merah adalah ikan predator yang sangat cerdik dan suka bersembunyi. Mereka sangat menyukai struktur bawah laut seperti gugusan karang, bangkai kapal, atau di area muara sungai yang memiliki banyak rintangan dan kaya akan makanan. Saat musim hujan seperti ini, air tawar yang membawa banyak nutrisi dan organisme kecil ke muara bisa menjadi daya tarik besar bagi kakap. Cari di kedalaman sekitar 5 hingga 20 meter, terutama saat ada transisi kedalaman atau yang biasa kita sebut browning. Dengan apa memancing? Untuk teknik jigging, gunakan metal jig dengan warna-warna mencolok seperti merah perak atau hijau emas dengan berat sekitar 30 hingga 60 gram. Gerakkan jig secara agresif dan sporadis untuk memancing perhatian mereka. Jika menggunakan teknik dasaran, bottom fishing, umpan udang hidup segar atau irisan ikan tongkol yang berdarah adalah pilihan terbaik. Ingat, kakap merah cenderung lebih aktif saat malam hari, terutama saat fase bulan sabit tua seperti ini, karena mereka merasa lebih aman untuk berburu tanpa banyak cahaya. Selanjutnya, ada ikan kerapu. Di mana mencari? Mirip dengan kakap, kerapu adalah ikan dasar yang sangat teritorial. Mereka senang bersembunyi di celah-celah karang, gua bawah laut, atau di dasar bebatuan. Kedalaman antara 15 hingga 30 meter adalah zona favorit mereka. Cari area yang memiliki banyak struktur di dasar laut, karena disitulah mereka menunggu mangsa. Kerapu juga sering ditemukan di sekitar pelabuhan yang memiliki tiang-tiang penyangga. Dengan apa memancing? Teknik dasaran adalah kunci utama untuk kerapu. Gunakan umpan ikan kecil hidup seperti selar atau tembang, atau potongan cumi-cumi segar. Pastikan kail dan senar Anda sangat kuat, karena kerapu memiliki gigitan yang sangat bertenaga dan seringkali langsung masuk ke sarangnya begitu menyambar umpan. Tarikannya brutal dan cepat, jadi siap-siap mental dan otot Anda. Dan jangan lupakan si lincah ikan layur. Di mana mencari? Ikan layur adalah ikan pelagis yang suka bergerombol. Mereka sering ditemukan di perairan agak dalam, sekitar 20 hingga 50 meter, terutama saat ada arus kuat yang membawa plankton dan ikan-ikan kecil sebagai makanan mereka. Di malam hari, mereka juga sering mendekat ke pelabuhan, dermaga, atau area yang terang benderang karena tertarik cahaya. Dengan apa memancing? Teknik light jigging atau garong sangat efektif untuk layur. Gunakan metal jig kecil atau umpan garong dengan warna perak atau putih yang memantulkan cahaya. Gerakan jig yang cepat dan menyentak akan memprovokasi mereka. Jika mancing dari darat, umpan potongan ikan yang kecil dan berkilau juga bisa dicoba. Layur sangat sensitif terhadap cahaya di malam hari, jadi lampu senter kecil yang diarahkan ke air bisa membantu menarik mereka mendekat. Sekarang, mari kita bedah kondisi-kondisi yang akan mempengaruhi petualangan kita. Teman-teman, untuk tanggal 15 Januari 2026 ini, perakiraan cuaca di sebagian besar wilayah Indonesia memang menunjukkan dinamika yang tinggi. Menurut data yang saya kumpulkan, suhu udara akan berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius. Ini adalah suhu yang nyaman bagi kita, namun perhatikan potensi hujan. Hujan ringan diperkirakan turun di siang hari dengan peluang sekitar 65%, sementara malam hari cenderung berawan dengan peluang hujan sekitar 20%. Artinya, ada kemungkinan kita akan merasakan rintikan air saat mancing di siang hari, jadi siapkan jas hujan dan perlengkapan anti air lainnya. Lebih penting lagi, tekanan atmosfer diprediksi tidak stabil.
Adanya daerah tekanan rendah di wilayah timur Australia turut memodifikasi pola sirkulasi angin regional di Indonesia bagian selatan, sehingga menyebabkan pola aliran angin yang cukup kuat. Waspada terhadap potensi angin kencang ya, kawan. Angin ini bisa membuat ikan, terutama predator, mencari perlindungan di kedalaman atau area yang lebih tenang, menghindari permukaan yang berombak. Perubahan tekanan yang mendadak juga seringkali membuat ikan mogok makan, menjadi lebih pasif dan sulit dipancing. Nah, bicara soal suhu air, di perairan Indonesia secara umum suhunya tergolong hangat, yaitu sekitar 27 hingga 29 derajat Celcius. Bahkan, ada tren peningkatan suhu permukaan laut di seluruh perairan Indonesia. Kondisi ini sangat penting karena air hangat membuat metabolisme ikan lebih cepat, sehingga mereka lebih aktif mencari makan. Kondisi La Niña yang lemah saat ini juga ikut berkontribusi pada pasokan uap air yang melimpah, mendukung pembentukan awan hujan. Jadi, meskipun musim hujan, air laut tetap bersahabat untuk beberapa jenis ikan, terutama yang suka dengan suhu hangat. Namun, perlu diingat, hujan deras bisa menyebabkan air menjadi keruh di area muara, mengurangi jarak pandang ikan, dan kadang membuat mereka kurang responsif terhadap umpan kita. Dan inilah yang menarik teman-teman. Pada tanggal 15 Januari, bulan kita sedang dalam fase bulan sabit tua atau waning crescent, dengan pencahayaan hanya sekitar 9,5%. Ini artinya, langit akan cukup gelap di malam hari. Menurut kepercayaan para pemancing dan juga pengamatan ilmiah, fase bulan sabit tua menjelang bulan baru adalah waktu yang sangat baik untuk memburu ikan-ikan predator nokturnal. Minimnya cahaya bulan membuat mereka kurang waspada dan lebih berani keluar dari persembunyiannya untuk berburu mangsa. Jadi, siapkan diri untuk mancing malam, ya. Secara keseluruhan, Januari adalah puncak musim hujan di banyak wilayah Indonesia. Ini bisa berarti air sungai meluap membawa banyak nutrisi dan organisme kecil ke muara, menarik ikan-ikan kecil dan kemudian predator besar. Kondisi arus sorong yang cukup baik di beberapa area juga mendukung aktivitas ikan, menciptakan kondisi di mana ikan lebih mudah mencari makan. Namun, gabungan perubahan tekanan, potensi angin kencang, dan air keruh di muara akibat hujan deras bisa membuat ikan menjadi sedikit kaprisan. Beberapa jenis ikan mungkin akan bersembunyi di struktur, sementara yang lain justru agresif mencari makan di spot tertentu. Jadi, kita harus lebih sabar dan cermat dalam menentukan spot dan teknik mancing kita, teman-teman. Maka dari itu saya berikan prognosa Kliwon untuk tanggal 15 Januari 2026 ini. Kualitas kles semua ikan kaprisan, tapi berpotensi memberikan kejutan. Ini karena cuaca yang dinamis dengan potensi hujan dan angin kencang bisa membuat ikan enggan muncul ke permukaan atau mencari perlindungan. Namun, suhu air yang hangat dan fase bulan sabit tua adalah kombinasi yang sangat menarik untuk memburu predator di malam hari yang minim cahaya. Jadi, jangan menyerah, teman-teman. Baiklah, teman-teman, itulah prognosa Kliwon kita untuk tanggal 15 Januari 2026. Ingat, mancing bukan hanya soal hasil, tapi juga petualangan dan kebersamaan. Saya doakan kalian semua, ni ekor, ni sisik, semoga pulang membawa hasil yang memuaskan dan cerita yang tak terlupakan. Jangan lupa ya, kalau kalian suka dengan konten seperti ini, klik tombol suka, berlangganan, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update dari saya. Dan satu lagi, coba ceritakan di kolom komentar, apa rencana mancing kalian di hari ini? Umpan apa yang jadi andalan? Atau mungkin ada pengalaman unik saat mancing di musim hujan? Saya penasaran banget nih, yuk berbagi cerita bersama.